Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't let me feel in you. Nothing compared to the best, that I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your help, you hold my life in your hand. Draw me closer to your anointed. With you, nothing compared to this day, when I can see you face to face. Anoint me is music and it's true. I'm lifting up on your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand me in you. Nothing compared to this place, as I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Kalau kita kemudian menerima sesuatu dari Dia tanpa pertimbangan yang berhati-hati, maka ketika Ia mau meninggalkan gereja, Ia tidak akan ragu-ragu melakukannya dan dengan berani mengatakan, "Karena aku sudah menerima sesuatu yang baik dari Anda dan sudah membalas dendam memberikan yang baik kepada Anda, saya sudah memenuhi kewajiban moral saya kepada Anda." Kita jangan membiarkan hal yang demikian terjadi. Inilah sebabnya kita harus memberi secara cuma-cuma, karena kita sudah menerima secara cuma-cuma. Kita memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia. Karena kita sudah menerima kuasa Injil ini dari Tuhan secara cuma-cuma, kita menggenapi tugas kita sebagai hamba-Nya dan membagikan kuasa Roh Kudus kepada orang-orang lain sebagai pemberian cuma-cuma kepada mereka. Bahwa kita memberikannya secara cuma-cuma adalah hal yang benar. Meskipun Tuhan mengatakan bahwa pohon dikenal dari buahnya, sangat menyedihkan untuk melihat beberapa partner yang terdaftar di dalam misi kami
meminta terlalu banyak untuk pelayanan mereka. Tentu saja, mereka sulit membayangkan betapa setianya kami, para staf pekerja di The New Life Mission, menyerahkan sepenuhnya diri kami untuk Injil air dan Roh. Tetapi kami berbeda dengan mereka, karena kami sudah menerima secara cuma-cuma dari Tuhan. Kami tidak meminta uang, dan kami tidak menuntut balasan apapun, tetapi memberikannya secara cuma-cuma, melayani Injil hari demi hari dalam ketaatan yang penuh kepada perintah Tuhan. Dalam ayat 9, Yesus mengatakan, "Janganlah kamu membawa emas atau perak, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Ikat pinggang itu sama dengan dompet di zaman ini, dan emas atau perak berarti uang. Di masa dahulu, tidak ada uang kertas, termasuk hanya baru-baru ini saja uang mulai dicetak dalam bentuk kertas. Di masa dahulu, masa primitif, kulit kerang dipakai untuk uang, dan kemudian, contohnya, di masa Yesus, koin dibuat dari logam mulia yang diedarkan sebagai uang. Jadi, pada dasarnya, di dalam ayat 9 ini, Yesus mengatakan kepada muridnya agar tidak membawa uang di dalam dompet mereka. Ini juga melarang mereka untuk membawa tas untuk perjalanan mereka, atau 2 buah jubah, sandal atau tongkat, yang sering kita anggap penting untuk sebuah perjalanan. Dengan kata lain, tidak boleh dibawa oleh para murid. Bagaimana kemudian kita harus memahami bagian ini? Apakah ini berarti bahwa zaman ini, ketika kita memberitakan Injil ke seluruh dunia, kita tidak boleh membawa uang dan hal-hal yang diperlukan untuk perjalanan kita? Ini bukan apa yang dimaksud oleh Yesus. Namun, yang dimaksudkannya adalah bahwa kalau kita memang para hamba Allah dan kita sepenuhnya menyerahkan diri untuk melayaninya, maka kesimpulan akhirnya adalah bahwa kita harus memberitakan Injil kebenaran, Injil air dan Roh secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena Allah sendiri yang menyediakan keperluan kita. Sangat wajar, dengan kata lain, bahwa para hamba Allah akan diberi makan dan pakaian oleh Allah sendiri, dan bahwa semua keperluan mereka akan dicukupi olehnya. Bukan untuk mencari semua hal itu, kita mencari dan mengambil dari orang-orang lain bagi kita, tetapi supaya Allah memberi makan dan pakaian kepada para pekerjanya. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat 9. Mereka lah yang ingin menyerahkan kehidupan sepenuhnya untuk memberitakan Injil, bisa memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia dengan sumber daya mereka sendiri, sebagaimana yang dilakukan Paulus. Paulus menjadi pembuat tenda, membiayai pelayanannya dari pekerjaan dan keringatnya sendiri. Yang dikatakan Yesus di dalam ayat 9 adalah bahwa kalau kita berani dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya untuk melakukan pekerjaan Allah dan hidup bagi kebenarannya, maka sangat benar kalau Allah sendiri yang memberi makan kepada kita, pakaian, dan menyiapkan atap di atas kepala kita. Kita bisa hidup sepenuhnya bagi Allah, karena Tuhan akan menyiapkan akan segala yang kita perlukan sebagai bagiannya.
ia tidak akan mengatakan bahwa kita bahkan tidak boleh membawa pakaian ganti ketika sedang memberitakan Injil, tetapi yang terpenting adalah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya serta meletakkan kehendak kita sepenuhnya kepadanya, karena Ia yang akan memenuhi segala keperluan kita kalau kita melakukannya. Dengan istilah lain, Ia mengatakan, kalau engkau menyerahkan diri sepenuhnya untuk pekerjaanku, aku akan memberi makanan dan pakaian kepadamu, dan semua keperluanmu akan aku cukupkan. Jadi jalanilah kehidupan demikian, melayani Allah, memberitakan Injil, dan menyerahkan diri bagi pekabaran kerajaan surga. Menemukan orang-orang yang layak menerima pemberitaan Injil air dan Roh. Di dalam ayat 11, Yesus mengatakan, apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Di zaman dahulu, tidak seperti penginjil yang berjalan dengan semangat, tanpa uang dengan berharap kepada pemberitaannya. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang buruk sebagai pelatihan untuk para pekerja Allah. Karena mereka akan bertemu dengan banyak pekerjaan dan perlu mengalami pertolongannya. Dalam konteks hari ini, bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu menemukan orang-orang yang layak untuk menerima pemberitaan Injil air dan Roh. Kita jangan mendekati sembarangan orang dan mulai memberitakan Injil kepadanya. Namun, semua orang yang mau memberitakan Injil harus bisa membedakan orang lebih dari semua keadaan yang lain. Pertanyaan yang pertama yang harus diajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah orang ini sungguh-sungguh orang yang mau menerima Injil air dan Roh? Saya hanya akan membuang waktu saja. Injil perlu diberitakan, dengan kata lain, kepada orang-orang yang layak menerimanya. Para murid juga perlu bertemu dengan orang-orang yang layak demikian. Karena para murid diutus dengan tangan kosong, mereka akan kelaparan sampai mati kalau tidak ada yang menyediakan bagi mereka tempat berteduh dan makanan. Tetapi Allah berjanji bahwa Ia akan memberi makanan semua orang yang melakukan pekerjaannya. Inilah sebabnya Ia mengatakan agar mereka mencari orang-orang yang layak menerima pekabaran Injil, karena hal itu juga akan menjadi cara mereka mendapatkan kecukupan akan keperluan mereka. Yesus melanjutkan, apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk berdoa bagi kedamaian rumah yang Anda kunjungi untuk memberitakan Injil. Kalau salam damai kita ditolak, maka damai yang diadakan bagi orang itu akan menjadi milik kita. Kalau pemilik rumah itu layak menerimanya, Allah akan memberkati isi rumah itu dan melindunginya. Bagian ini adalah janji firman bahwa kalau umat dan hamba Allah datang ke sebuah rumah
mendoakannya dan memberikan salam damai, dan anggota-anggotanya menerimanya dengan iman, maka Allah akan memberikan damai kepada rumah itu. Yesus juga mengatakan, dan apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Kalau Anda berbicara kepada seseorang mengenai kebenaran Allah, akan tetapi ia tidak mau menerimanya, Tuhan akan memerintahkan agar Anda mengebaskan debu kaki dan meninggalkannya. Tidak perlu bagi Anda mengatakan apapun yang lain kepada orang-orang yang memang mau menolak firman Allah masuk ke dalam hati mereka. Bagi mereka, yang menunggu mereka adalah malapetaka yang mengerikan dan menakutkan, sehingga penghukuman atas Sodom dan Gomora akan kelihatan ringan. Orang-orang yang demikian tidak terhindar dan pasti akan dikutuk atas semua dosa-dosa mereka. Ketika mengutus para muridnya untuk memberikan kesaksian tentang Injil, Tuhan juga mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Tuhan mengatakan demikian karena ia mengutus para muridnya ke dalam dunia yang jahat. Inilah sebabnya ia menambahkan, "Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kita sekarang memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika ia mengatakan demikian. Para umat Allah adalah sungguh-sungguh murni dan tidak berdosa, tetapi dunia ini dipenuhi dengan penjahat, perampok, pendusta, dan orang-orang jahat. Karena itu kita harus senantiasa berdoa. Anda juga harus berdoa, dan para tua-tua iman kita harus menaikkan doa bagi jemaat. Inilah prinsip dasar untuk perawatan iman. Tuntunan yang harus kita berikan kepada orang-orang percaya yang masih muda. Apakah Anda memiliki kekhawatiran dan kecemasan? Apakah hati Anda terbebani oleh semua itu? Berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah berarti meminta Tuhan mengangkat semua kekhawatiran kita dan dibebaskan dari semua kecemasan dengan percaya bahwa Tuhan memang akan membereskan semua masalah kita. Alkitab berjanji bahwa kalau kita berdoa tanpa henti kepada Allah dan setiap saat, maka damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 7. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan berdoa kepadanya, kita bisa mengalahkan semua masalah. Kalau kita memiliki kekhawatiran, kita harus berdoa kepada Allah dengan percaya kepadanya. Tuhan pastilah akan menjawab semua doa kita, memberikan damai sejahtera, dan menyelesaikan semua masalah yang kita miliki. Inilah sebabnya kita harus berdoa setiap saat tanpa berhenti. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Memberitakan Injil air dan Roh bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kemampuan untuk menjelaskan Injil saja tidaklah cukup, tetapi orang harus menjalani kehidupan yang bijaksana dengan iman dan menyerahkan diri sebagai alat yang berguna bagi Injil, yang membuat memberitakan Injil itu menjadi lebih sulit di dalam kita memenuhi tanggung jawab memberitakan Injil itu.
Kalau kita orang-orang benar tidak mau berdoa kepada Allah, besar kemungkinan bahwa kita akan kehilangan kekuatan kita. Kekuatan kita yang diberikan oleh Allah akan layu dan semuanya akan surut. Kita harus saling memperhatikan, saling menolong, sehingga kita bisa memberitakan Injil ini dengan setia. Ketika kita menjalani kehidupan kita dengan percaya kepada Allah dan menggenapi peranan kita sebagai alat yang berguna bagi Injil, doa-doa harus senantiasa menyertai kita. Saudara seiman Kristen, sekarang setelah Anda diampuni dari segala dosa Anda dengan percaya kepada firman Injil air dan roh, apakah Anda masih memiliki kekhawatiran tentang bagaimana menjalani kehidupan dan bagaimana kebutuhan Anda akan dicukupi? Kalau demikian, maka yang saya lakukan adalah mendorong Anda untuk berpikir tentang Lazarus sang pengemis itu. Lazarus adalah pengemis yang sangat miskin yang hidup di depan pintu gerbang si orang kaya, sehingga ia bisa makan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Meskipun pengemis ini sangat percaya kepada Tuhan, sementara di dunia ini ia hidup sebagai pengemis, bertahan dari remah-remah makanan orang kaya. Tetapi meskipun ia menjalani kehidupan yang sangat hancur dan menyedihkan demikian di dunia ini, ketika ia mati, ia masuk ke dalam pelukan tangan Abraham dan disambut di dalam surga. Semuanya sesuai dengan imannya. Sebaliknya, yang menantikan orang kaya yang menjalani segala kemewahan di dunia ini adalah penderitaan yang kekal, meratap selamanya karena rasa haus yang tidak tertahankan, sehingga ia menginginkan bahkan setetes air saja. Saudara yang kekasih, sangat alamiah kalau kita khawatir tentang apa yang akan kita makan dan pakai setelah kita menerima pengampunan dosa. Bagi kita, Alkitab mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Kalau Anda memutuskan untuk menjalani kehidupan bagi Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan memelihara Anda dengan segala keperluan dasar Anda, maka Anda tidak perlu khawatir. Namun, kalau Anda berusaha untuk menjalani kehidupan Anda sendiri, Anda akan menemukan banyak sekali kekhawatiran. Adalah karena ketamakan duniawi kita, sehingga kita memiliki banyak kekhawatiran. Tetapi, sekali kita melepaskan ketamakan kita, sekali kita memutuskan untuk puas dengan apa yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita melayani Injil, sekali kita menyerahkan kehidupan kita untuk melayani pekerjaan Allah tanpa diganggu oleh kilauan materialisme dunia, dan sekali kita memutuskan untuk tidak berkompromi dengan dunia ini untuk keuntungan sedikit yang tidak berguna secara rohani, maka kita akan bisa sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita terbebas dari segala kekhawatiran kita. Tetapi kalau hati kita masih memiliki nafsu akan dunia, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan iman kita dengan benar, karena kita akan terus dipenuhi dengan kekhawatiran. Jadi apa yang akan terjadi kalau kita terus khawatir akan apa yang kita makan, pakaian apa yang kita kenakan, dan bagaimana keperluan kita akan dipenuhi? Kekhawatiran kita akan bertumbuh semakin besar dan akhirnya menjepit iman kita, dan akhirnya kita akan meninggalkan gereja. Saudara seiman Kristen,
saya tidak akan bisa cukup menekankan pentingnya berdoa senantiasa. Ada banyak hal yang perlu kita doakan dan ada begitu banyak yang harus kita lakukan bagi Allah. Bukankah demikian? Mungkin suatu saat nampaknya semuanya selesai, bahwa akan ada akhir untuk pekerjaan kita, tetapi tetap saja muncul hal yang harus kita lakukan dan tugas yang harus kita selesaikan. Disertai dengan doa yang tidak putus dan senantiasa, kita harus dengan setia melaksanakan semua pekerjaan itu. Sebagai contoh, percetakan buku-buku kami adalah proses yang berlanjut, yang terus ada yang membutuhkan pengabdian, bukan hanya diri kami sendiri, tetapi banyak orang lain juga. Injil air dan roh tidak hanya diberitakan oleh satu orang saja, tetapi oleh semua yang percaya kepadanya dan setia kepada perintah Tuhan kita untuk menyebarkannya ke ujung dunia. Agar saya bisa menuliskan kata-kata ini dan menjadikannya buku, harus ada orang-orang di belakang yang berdoa untuk pelayanan ini, sumber keuangan untuk memenuhi biaya yang diperlukan, dan pengabdian dari sejumlah besar orang. Kita harus berdoa untuk mereka semua, untuk kesehatan mereka, untuk kesejahteraan mereka, untuk iman mereka, agar Allah kita akan memelihara dan menjaga mereka, sehingga Injil air dan roh bisa terus berkembang ke seluruh dunia sampai ke ujung-ujungnya. Kita harus berdoa untuk partner kita, untuk saudara dan saudari kita, untuk para pekerja kita, untuk jiwa-jiwa yang lain, untuk keadaan kita. Ada begitu banyak yang perlu didoakan dan begitu banyak keperluan yang harus dipenuhi dengan iman yang jumlahnya tidak bisa kita hitung di sini. Yang jelas adalah bahwa semua keperluan itu harus dipenuhi di dalam Allah melalui doa-doa kita dan kuasa iman kita. Kalau saja kita bisa memberitakan Injil air dan roh dan melayaninya sementara hidup di dunia ini, dan kalau saja keperluan dasar kita dipenuhi, maka tidak ada lagi yang kita minta. Dengan hati yang merasa cukup dan iman kuat, demikian kita harus hidup. Bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa kita dan bahwa semua keperluan kita sudah dipenuhi. Ini saja menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah senantiasa. Kalau kita tidak memiliki nafsu akan dunia ini, dan kalau kita merasa cukup dengan memiliki makanan dan pakaian, kemudian dunia ini lebih dari sekedar bisa kita hidupi bagi kita para hamba Allah. Yang kita perlu ingat di sini sebagai tambahan adalah bahwa Tuhan kita mengatakan seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Ini berarti bahwa kalau kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita bagi pekerjaan Allah, Allah sendiri yang akan memberi makanan dan pakaian kepada kita, dan Ia akan memenuhi keperluan kita. Adalah sangat layak bagi kita untuk menerima dan makan dari apa yang disediakan Allah kepada kita. Inilah yang dimaksud ayat ini. Kalau Anda memiliki kekhawatiran duniawi, apa yang menjelaskan mengapa demikian? Anda khawatir akan semuanya karena Anda tidak mau ditertawakan oleh orang-orang lain. Tetapi ini hanyalah cerminan bahwa nafsu kedagingan kita, dengan kata lain, adalah karena hawa nafsu kita sendiri, kemudian jiwa kita dibebani dengan banyak kekhawatiran duniawi yang demikian. Anda khawatir karena Anda ingin memiliki lebih dari yang diperlukan untuk memelihara kehidupan Anda,
ketika kenyataannya yang harus Anda lakukan hanyalah memenuhi keperluan dasar Anda, melanjutkan kehidupan iman Anda, dan memberitakan Injil. Jadi, nafsu kedagingan Anda sendiri yang menjadi akar untuk kekhawatiran Anda. Kalau Anda memaksa untuk menjadi lebih baik dibandingkan teman-teman Anda, bahwa Anda harus lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain, dan kalau Anda terus membandingkan diri dengan orang-orang lain, maka bukankah hanya masalah waktu bahwa kekhawatiran itu akan senantiasa muncul? Sekali jatuh ke dalam kekhawatiran yang demikian, mengeluh akan apa yang harus dimakan, apa yang harus dipakai, dan bagaimana memenuhi kebutuhan, adalah karena ia memelihara hawa nafsunya akan hal-hal dunia ini. Terus terang, saya sendiri tidak memiliki kekhawatiran akan apa yang saya makan dan minum, tetapi dahulu saya tidak demikian. Sebelumnya, saya juga adalah orang yang memiliki banyak kekhawatiran akan perkara duniawi ini. Tetapi sekarang, pikiran saya sudah diubahkan sepenuhnya. Kekhawatiran saya sudah diubahkan. Sebelumnya, saya hanya khawatir akan diri saya sendiri. Tetapi sekarang, saya khawatir untuk orang-orang lain. Saya menjadi orang-orang yang sangat berbahagia karena Injil air dan roh ini. Para pekerja iman yang melayani Injil air dan roh tidak akan merasa khawatir akan hal-hal yang tidak berguna di dunia ini. Sebenarnya, mereka yang menjalani kehidupan iman kepada Allah hanya hidup untuk kebenarannya. Dan ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, kita harus melihat apakah orang itu sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dan kalau demikian, maka kita harus mengatakan kepadanya bahwa yang harus ia khawatirkan hanyalah persiapan akan kehidupan yang akan datang. Dan kalau kita memindahkan pembicaraan kita dari pokok tentang kesia-siaan kehidupan ini kepada pokok tentang penghakiman kekal, orang-orang yang mencari kebenaran pasti akan mendengar dengan semangat akan kesaksian kita. Kemudian, kalau kita memberitakan Injil kebenaran kepada jiwa yang sudah siap demikian, mereka akan menerimanya dengan iman dan menjadi anak-anak Allah sendiri. Ketika Anda memberitakan Injil kepada seseorang, jangan menyampaikan semuanya sekaligus. Tentu saja, kita sering tidak bisa tidak melakukannya secara tidak sengaja. Tetapi itu tidak baik bagi orang-orang biasa yang akan diselamatkan. Hikmat sangat diperlukan dalam memberitakan Injil. Bagian Alkitab hari ini dari Matius 10 ayat 1 sampai 16 yang berbicara kepada para muridnya ketika Yesus mengutus mereka keluar untuk memberikan kesaksian akan Injil, sekarang digenapi di dalam kita dengan iman. Apakah Anda memiliki kekhawatiran atau kecemasan? Kemudian berdoalah kepada Allah dengan iman yang percaya kepada firman-Nya. Kekhawatiran atau kecemasan muncul ketika kita tidak berdoa meminta pertolongan Allah. Percayalah kepadanya sementara berdoa dengan iman. Kemudian Ia pasti akan menjawab doa-doa Anda. Kita harus menjalani kehidupan iman di dalam kebenaran Allah, Injil air dan roh. Dan saya tidak akan pernah merasa cukup untuk bersyukur kepada Allah yang memampukan kita menyembuhkan penyakit rohani manusia dengan memberikan kepada kita kuasa Injil air dan roh. Haleluya.
You're everything I need. You're my comfort. You're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am led by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am led. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are my Savior. You're my Savior. You're my healer. You're everything I need. You're my comfort. You're my comfort. You're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am led by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am led. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am led by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am led. I can do all things because of what you've done for me. Oh, nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who believe. I believe in you. Nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who I believe in you. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am led by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am led. I can do
all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done.